Perkenalkan, nama saya Aldiana Ramadeni, NPM 1901010003 dari kelas PAIB. Di sini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Kita tahu bahwasanya di dunia ini telah mengalami revolusi industri. Nah, yang pertama yaitu revolusi industri saat ditemukannya mesin uap. Yang kedua yaitu saat ditemukannya mesin listrik. Yang ketiga yaitu saat diciptakannya komputer. Dan yang keempat di era yang sekarang kita sedang alami yaitu reformasi industri yang keempat, atau yang sering disebut dengan 4.0. Nah, apa sih yang dimaksud dengan industri 4.0, revolusi itu? Nah, jadi revolusi industri 4.0 adalah bagaimana kecerdasan buatan seperti robot, kendaraan otonom, dan juga internet itu saling berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, maka dari itu kita harus bisa mempersiapkan diri, dan dikatakan bahwasanya ketika kita akan menghadapi abad 21 atau yang disebut dengan revolusi industri 4.0 ini, kita harus memiliki 4 keterampilan, yaitu sering disebut dengan 4C. Yang pertama adalah critical thinking. Yaitu berpikir kritis. Jadi kita harus mempunyai keterampilan berpikir kritis. Tidak semata-mata ketika orang mengemukakan pendapatnya kita hanya berkata ya, padahal kita memiliki pendapat yang berbeda. Ketika itu kita dituntut untuk bisa mengemukakan pendapat kita. Yang kedua yaitu kolaborasi, kerjasama. Jadi di dalam kita menghadapi revolusi industri 4.0 ini, kita harus bisa berkolaborasi. Setiap orang kan pasti punya kemampuan. Nah, maka kita dituntut harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi. Bagaimanapun komunikasi ini sangat penting di era apapun, karena dari sini kita bisa menjalin hubungan yang bagus. Nah, di situ kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman dari orang lain. Yang terakhir yaitu kreatif. Jadi kita sebagai agen of change, kita harus bisa menemukan hal-hal yang baru seperti itu. Jadi di era 4.0 ini, kita sebagai generasi muda dan kita sebagai calon pendidik, walaupun kita tidak berprofesi sebagai guru, tapi setiap orang itu pasti akan menjadi pendidik. Seorang pendidik bukan harus menjadi guru di sekolahan, tetapi ketika mereka menjadi orang tua, mereka juga berperan sebagai pendidik. Hanya beda ruangnya saja. Ketika mereka menjadi guru, maka mereka akan menjadi pendidik di sekolah, dan ketika mereka menjadi orang tua, maka mereka akan menjadi pendidik di dalam keluarga tersebut. Nah, kita berbicara lagi tentang Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Nah, jadi Merdeka Belajar ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Kemendikbud kita, yaitu Bapak Nadiem. Nah, ini merupakan salah satu cara yang beliau lakukan untuk mempersiapkan generasi mudanya agar bisa ikut berkontribusi di dalam revolusi 4.0 ini. Bagaimana di dalam Merdeka Belajar ini mengutamakan minat bakat masing-masing peserta didik. Jadi peserta didik tidak dituntut dengan nilai ataupun skor tertentu. Jadi mereka diberi kemerdekaan, diberi keleluasaan untuk mengembangkan minat bakat mereka. Nah, kita tahu bahwasanya pendidikan itu tidak hanya yang dilakukan di sekolah, tetapi pendidikan itu dilakukan dalam 2 ruang. Yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya pendidikan itu dilakukan oleh guru dengan siswa dan orang tua dan dengan anaknya. Maka dari itu, teknologi di dalam hal tersebut merupakan suatu alat yang bisa membantu dalam proses pendidikan tersebut. Jadi ada koneksi di dalam pendidikan tersebut yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu koneksi batin. Bagaimana antara guru dan siswa mempunyai ikatan batin yang bagus, dan ketika orang tua dan anaknya itu memiliki koneksi batin yang bagus. Kebijakan tentang Merdeka Belajar yang diusung oleh Bapak Nadiem ini memiliki satu arah dengan
filsafat pendidikan progresisme. Ya, ini tentang bagaimana peserta didik diberi kebebasan di dalam mengembangkan minatnya. Nah, ini terdapat di dalam jurnal karya Siti Mustaghfirah yang berjudul Konsep Merdeka Belajar Perspektif Aliran Progresisme John Dewey, yaitu Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran volume 3 nomor 1 Maret 2020. Nah, di situ dibahas bahwasanya kebijakan Bapak Nadiem ini memiliki tujuan yang sama di dalam filsafat pendidikan progresisme ini. Nah, sekarang kita bakalan jawab pertanyaan yang pertama. Caranya itu, yang pertama, kita harus bisa membangun lingkungan ekosistem belajar. Karena apa? Lingkungan ekosistem belajar itu sangat membantu dalam menumbuhkan kreativitas. Nah, di sini kita bisa menggunakan the power of system, yaitu tentang penyemaian kreativitas, kebebasan berpikir, dan keberanian bertindak, serta menganalisa resiko dengan tepat. Yang kedua, yaitu dengan cara berkolaborasi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dengan bidang yang berbeda-beda. Ketika mereka bisa berkolaborasi, maka bisa dicapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Seumpamanya nih, ada orang yang pintar berhitung, ada orang yang pintar tentang teknologi, ada orang yang pintar untuk membuat aplikasi. Nah, mereka bisa bergabung menjadi tim dan bisa berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu tentang pentingnya data. Nah, data ini digunakan untuk bisa mengetahui tentang perkembangan inovasi teknologi. Nah, data ini digunakan sebagai penunjang agar bisa mengetahui bagaimana kesiapan diri untuk mengajar agar bisa bersaing dengan negara lain. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, strategi yang bisa kita gunain itu yang pertama, blended learning. Apa sih blended learning itu? Blended learning itu adalah penggabungan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Jadi, di mana kita bisa mengatur bagaimana seumpamanya nih 3 hari untuk pembelajaran offline dan 2 hari ataupun 3 hari untuk pembelajaran offline. Nah, seperti itulah dalam pelaksanaan blended learning ini. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, yang ketiga, kita bisa memakai mobile learning. Bagaimana pembelajaran ini dibantu dengan penggunaan smartphone. Nah, kita bisa menggunakan pembelajaran itu dengan smartphone. Kita tahu bahwasanya inti dari revolusi 4.0 itu adalah gadget yang bisa digunakan kemana-mana. Nah, maka dari itu kita tahu bahwasanya gadget itu memiliki banyak sekali dampak bagi kehidupan manusia, baik buruk maupun yang baik ataupun yang buruk. Nah, maka dari itu kita harus bisa menggunakan gadget itu dengan sebaik-baiknya. Apabila kita menggunakannya dengan pikiran yang positif. Nah, yang keempat yaitu tentang virtual learning environment, yaitu pembelajaran yang berbasis web yang biasa digunakan oleh institusi pendidikan. Jadi kebanyakan di institusi pendidikan tinggi seperti kampus itu sudah banyak sekali yang menggunakan pembelajarannya menggunakan situs web. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan media pembelajaran agar peserta didik itu tidak merasakan kebosanan dalam pembelajaran tersebut? Kita bisa menggunakan LMS atau platform yang lainnya. Kita bisa menggunakan WA, Gmeet, ataupun yang itu berbasis tentang dunia digital. Nah, seperti itu. Karena ketika kita menggunakan satu media pembelajaran saja, maka itu akan membuat peserta didik itu sangat bosan. Atau kita bisa menggunakan juga dengan media visual, audio visual ataupun
yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memilih apa nih tujuan pembelajaran kita hari ini, dan media apa nih yang bisa kita gunain. Nah, kita juga perlu memperhatikan kondisi kita seperti ini. Nah, seperti kondisi yang saat ini kita sedang mengalami wabah COVID-19, kita bisa menggunakan LMS ataupun platform yang lainnya. Tetapi ketika kita bisa belajar secara offline, maka kita bisa menggunakan media visual, audio ataupun audio visual untuk membantu proses pembelajaran seperti itu. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, diharapkan setiap pendidik itu bisa melaksanakan pendidikan merdeka belajar. Agar apa? Agar peserta didiknya itu bisa mengeksplorasi dirinya, bisa mengembangkan bakat-bakatnya. Jadi ketika mereka belajar itu tidak terbebani oleh nilai ataupun skor tertentu. Nah, maka dari itu, untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi, maka merdeka belajar ini perlu diterapkan agar mereka bisa mengeksplorasi dirinya, bisa mengembangkan bakat mereka, karena setiap anak pasti memiliki kelebihannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi. Terus semangat, jangan pernah lelah berproses, karena kamu akan mencapai kesuksesanmu ketika kamu mendapatkan keberkahan ilmu, ridho guru, dan juga restu orang tuamu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.